Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di majelis ini. Kita duduk bersama mengkaji kalamullah, mengkaji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan emas dari para ulama yang kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan memulai mengkaji sebuah kitab kecil yang itu merupakan transkrip dari ceramah. Ya, ceramah yang diketik kemudian dijadikan buku disampaikan oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala, salah seorang ulama Ahlus Sunnah dari kota Riyadh yang ada di Saudi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Judul kitab ini adalah Akhta'u Ba'dil Muslimina fi Tauhidi Rabbil Alamin atau fi Tauhidillah Rabbil Alamin. Kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam masalah tauhid terhadap Allah Rabbul Alamin. Ya, kesalahan-kesalahan sebagian kaum muslimin tentang masalah tauhid. Atau kalau judulnya kemarin apa di layarnya? Ya, kekeliruan seputar tauhid. Di sini ada 15 kekeliruan atau 15 bab. Tapi ini bukan pembatasan ya. Tapi kita sebutkan dulu 15 kekeliruan ini. Kemudian insya Allah dengan pertolongan dari Allah kita akan mengkaji satu persatu. Kekeliruan yang pertama, sarful ibadah li ghairillah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Harusnya ibadah itu kepada Allah, tapi dikekno nang selain Allah. Itu kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua, fahmu kalimatit tauhid ala khilafi maknaha as-sahih. Gagal paham memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, salah paham atau keliru dalam mengartikan la ilaha illallah. Seperti kebanyakan orang di negeri kita, la ilaha illallah diartikan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu salah, keliru.
Ini kekeliruan yang kedua. Al-khata'u tsalits, kekeliruan yang ketiga, al-ghulu fis shalihin. Berlebih-lebihan atau ekstrim terhadap orang soleh. Ya, ghulu terhadap orang soleh. Ini juga termasuk kekeliruan seputar tauhid. Al-khata'ur rabi', kekeliruan yang keempat, ityanus sahara wal kuhan wal arrafin, mendatangi dukun atau para tidak normal atau tukang-tukang ramal dan yang sejenisnya. Ya, tukang sihir, dukun, tukang ramal atau orang goblok, itu termasuk bentuk kekeliruan dalam tauhid. Kemudian al-khata'ul khamis, kekeliruan yang kelima tentang tauhid, i'tiqadu annallaha fi kulli makan, meyakini Allah di mana-mana. Meyakini Allah ada di mana-mana. Kemudian al-khata'us sadis, kekeliruan yang keenam, dha'fu aqidatil wala'i wal bara', lemahnya al-wala' wal bara' yang ada pada sebagian kaum muslimin. Ya, al-wala' wal bara' artinya cinta dan benci. Kemudian al-khata'us sabi', yang ketujuh, ar-riya'. Ya, riya itu juga termasuk kekeliruan di dalam masalah tauhid atau penyimpangan di dalam tauhid. Al-khata'us tsamin, yang kedelapan, dha'fut tawakkul fi qulubina, lemahnya tawakal di dalam hati kita. Ya, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah itu lemah. Kita banyak bergantung kepada sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang nampak. Lupa kalau yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit, ya, bergantungnya kepada dokter, bergantungnya kepada obat. Bahkan sebagian meyakini dokter itu yang menyembuhkan, obat itu yang menyembuhkan. Al-khata'ut tasi', kekeliruan yang kesembilan, al-ghulu fil qubur, bersikap hulu terhadap kuburan keramat. Ini agak mirip dengan nomor berapa tadi? Al-ghulu 4. Yang orang soleh tadi itu 4. Ya, 3. Cuman bedanya kalau yang nomor 3 itu seurip wonge, orangnya masih hidup, orang soleh yang masih hidup. Yang 9 ini ketika orang solehnya sudah mati. Ya, lain dong. Ya, hulu terhadap orang soleh yang masih hidup dengan hulu terhadap orang soleh yang sudah mati, meskipun sama-sama hulu, namun beda perbuatannya. Al-khata'ul ashir, yang ke-10, intisyarut tamaim, merebaknya jimat-jimat. Ya, merebaknya jimat-jimat. Bahkan banyak kita dapati anak-anak kecil itu dari usia dini sudah dipakai jimat. Yang biasanya kalau hitam itu ada kotak hitamnya itu. Pernah lihat anak kecil pakai itu? Apa itu? Raja. Iya. Banyak anak-anak kecil ini dianggap hal yang lumrah, padahal itu jimat. Kemudian al-khata'ul hadi asyar, kekeliruan yang ke-11, at-tiyarah atau tatoyur, anggapan sial. Oh, itu banyak ini. Saya pagi-pagi gini jualan makanan, baru buka sampean utangi. Apa jare wong? Apes. Ya, apes. Harusnya bayar penglaris.
Ya. Jadi kalau sudah dapat uang, diapakan uangnya? Dikebas-kebaskan, laris. Ya. Itu termasuk tatoyur. Angka 13, rumah tusuk sate, dan yang semisalnya. Insya Allah kita bahas pada waktunya. Al-khata'u tsani asyar, kekeliruan yang ke-12, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah itu, yang kedua ini masalah. Kemudian al-khata'u tsalitsu asyar, kekeliruan yang ke-13, takwilul asma'i was sifat. Mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mentakwil itu artinya memalingkan ke makna yang lain. Bukan makna yang nampak, tapi dipalingkan ke makna yang jauh. Istawa diartikan istaula, menguasai arsy. Padahal Allah istawa, Allah berada di atas arsy. Tapi dipalingkan maknanya menjadi istaula, menguasai arsy. Itu juga termasuk kekeliruan dalam tauhid al-asma was sifat. Al-khata'ur rabi' asyar, kekeliruan yang ke-14, itharatu ma sya'a baina sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Ini sebenarnya kaitannya kalau secara zahir nggak ada kaitannya dengan tauhid, tapi ini dilihat dari dampaknya. Ya, dampaknya nanti itu bisa kepada tauhid, di mana kita ahlus sunnah harusnya menahan diri dari menyebutkan pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Namun sebagian orang menyebarkan ya pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Ujung-ujungnya menyalahkan sahabat yang satu dan membenarkan sahabat yang lain. Mencela sahabat yang satu dan memuji sahabat yang lain. Seperti pertikaian antara siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, atau Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah, Az-Zubair, Tolha di perang Jamal misalnya, dan yang lainnya. Ini tidak layak bagi seorang muslim mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, al-khata'ul khamis asyar, kekeliruan yang ke-15, yaitu lafal-lafal atau kalimat-kalimat yang umum tersebar di antara kaum muslimin, yang kalimat ini sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang salah atau keliru dalam tauhid, tapi sudah banyak tersebar. Contoh ya, sebutkan sama beliau, yaitu fulan intaqala ila mathwahul akhir. Mari, misalnya mau menguburkan jenazah ini, mari saudara-saudara, bapak ibu sekalian, kita antarkan saudara kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini keliru, menyimpang dalam masalah tauhid. Cuman nggak sadar orang ngomong kayak gini, pikir wis keren, ya kan? Dari mana salahnya jemaah? Kenapa kok salah? Iya, karena belum terakhir. Namanya alam barzakh itu belum terakhir, bukan alam yang terakhir. Nanti akan ada apa lagi? Ada kebangkitan. Ya, ada kebangkitan, dibangkitkan setelah kematiannya. Dan juga alam barzakh itu bukan istirahat, dikira turu-turuan, kelesetan. Enggak, di alam barzakh dia apa kan? Enggak mesti siksa. Enggak. Ditanya oleh mungkar dan nakir. Iya, kalau nggak bisa jawab disiksa. Kalau bisa jawab ya dapat nikmat. Itu 15 kekeliruan seputar tauhid. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengkajinya sampai tuntas. Ya, kalau bisa pegang ini PDF-nya atau bukunya.
dicetak itu, atau mungkin ada ya apalah cara antum lah. Nah, kita mulai di halaman yang pertama. Setelah beliau mengucapkan bismillah, kemudian beliau memuji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW, dan beliau menyebutkan bahwasanya ini merupakan kajian yang terjadi pada malam Kamis tanggal 9 bulan Sya'ban tahun 1425. Ya, 1425 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 22. Ya, 22 tahun yang lalu kajian ini. Ya. Tapi beliau mengatakan, ikhwani, inna tauhid aujabul wajibat. Ketahuilah bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Ya, tauhid itu adalah kewajiban yang paling wajib. Kama qala Allah Jalla wa Ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa bada'a bitauhid. Dalam ayat ini Allah memulai dengan tauhid. Fadalla hadza dilalatan zahiratan ala anna tauhida aujabul wajibat. Maka nampak dalam ayat ini bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian kalau antum buka di dalam Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah, antum buka surat Al-Fatihah, bawa Quran, di situ antum tidak akan mendapati ada kalimat perintah atau ada kalimat larangan. Artinya di surat Al-Fatihah ini Allah tidak memerintahkan antum untuk sesuatu apapun, tapi Allah juga tidak melarang antum dengan suatu larangan apapun. Ya enggak? Antum dikongkon apa nang surat Al-Fatihah itu? Ada perintah Allah di situ? Enggak ada. Atau ada larangan Allah di situ? Enggak ada. Kemudian halaman kedua surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, sampai bawah juga tidak ada perintah, tidak ada larangan. Halaman ketiga, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andzartahum, sampai seterusnya juga tidak ada perintah, tidak ada larangan. Baru halaman yang keempat, tepatnya di ayat 21, ada perintah di situ. Ini perintah pertama dalam Al-Quran. Perintah apa? Tauhid. Ya, ayat 21 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka inilah perintah pertama di dalam Al-Quran, yaitu tauhid. Menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Demikian juga setelahnya, larangan pertama di dalam Al-Quran adalah kebalikan dari tauhid. Apa? Syirik. Ya, tepatnya di ayat yang ke-22. Ya, di ayat 22-nya Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah, sedangkan kalian mengetahui. Maksudnya kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Ya, maka larangan pertama, larangan syirik, bukan larangan zina, bukan larangan khamar, bukan larangan riba, bukan larangan durhaka, tidak, tapi larangan syirik yang pertama kali. Tapi ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Kemudian kata Syekh, wa naqidu wa didduhu asyirk. Kebalikan daripada tauhid adalah syirk. Wa huwa a'dhamul muharramat kama qala ta'ala. Syirik adalah keharaman yang paling besar.
Ya, keharaman yang paling besar. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian kepada kalian. Yang pertama kali disebut alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Fabada'a bihi fadalla hadha ala annahu a'dhamul muharramat. Maka sebelum menyebutkan hal-hal yang haram, karena di ayat ini Allah menyebutkan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu nafsan wa la taqtulu nafsan allati harramallahu illa bil haqq, dan seterusnya. Allah menyebutkan hal-hal yang haram, jangan membunuh, jangan durhaka kepada orang tua, ya jangan kalian memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, dan seterusnya. Sebelum menyebutkan itu semua, yang pertama kali disebutkan dulu apa? Syirik. Menunjukkan syirik adalah keharaman yang paling besar dari semua yang diharamkan. Mindset kita harus kayak gitu ya. Pelaku maksiat sama pelaku syirik, mana yang lebih buruk? Pelaku syirik. Meskipun pelaku syirik ini pakai gamis, ya, titelnya kiai, titelnya ustadz, titelnya habib, ya, baunya harum, bawa tasbih kemana-mana, tapi dia pelaku syirik. Jika dibandingkan dengan pezina, peminum khamar, pemakan riba, pembunuh, apalagi koruptor, mana antum lebih benci kepada yang mana? Lebih buruk mana pandangan antum? Pelaku syirik. Ya, jadi jangan seperti mindsetnya orang awam, pelaku maksiat itu dibenci sedemikian rupa, sedangkan pelaku syirik justru malah dipuji-puji, dicium tangannya, barokah. Ya, enggak, ini bukan mindsetnya ahlu sunnah. Ya, mindsetnya ahlu sunnah, dia melihat pelaku kesyirikan, apalagi dai, ustadz yang mengajak orang untuk berbuat syirik, maka dia anggap ini manusia yang paling buruk, lebih buruk daripada pelaku maksiat. Wa dhabitus syirki wa ta'rifuhu. Nah, sekarang apa sih ketentuan syirik itu? Sesuatu dikatakan syirik itu kapan? Ada orang-orang yang protes, sitik-sitik syirik, iki syirik, iku syirik, kabeh syirik. Ya. Kita yang nggak belajar mungkin iya ya, dikit-dikit syirik. Ya, minta kepada kuburan-kuburan keramat syirik. Kemudian pakai jimat syirik. Kemudian sujud kepada selain Allah syirik. Menyembelih untuk selain Allah syirik. Ini terus ketentuannya syirik, sesuatu dikatakan syirik ini apa? Ketentuannya itu. Nah, maka di sini kata beliau, syirik itu ketentuannya adalah huwa taswiyatu ghairillahi fi syai'in min khasaisillahi subhanahu wa ta'ala. Syirik itu adalah mensejajarkan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mensejajarkan, menyerupakan, menyandingkan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang itu menjadi kekhususan Allah perkara tersebut. Baik, kita dudukkan. Kekhususan Allah itu ada 3. Apa saja? 6. Barakallahu fiik. Rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ini 3 ini adalah area khususnya Allah. Sing oleh melbu, yang boleh masuk di area ini cuman Allah saja. Jadi kalau ada selain Allah sing dilebok-lebokno ngono,
yang dimasukkan ke dalam 3 area ini, maka itulah perbuatan apa? Syirik. Ngerti ya gambarannya ya? Ya, saya ulangi, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini adalah kekhususan area khususnya Allah. Allah harus ijenan sendirian di area ini. Harus steril. Bahasa kita kan gitu. Harus steril dari siapapun, hanya Allah saja di sini. Maka kalau ada yang memasukkan selain Allah ke 3 area ini, maka itu berarti perbuatan apa? Syirik. Nggak perlu dijelaskan ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Masa ada? Ya, enggak usah ya. Iya kan? Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya? Kalau syirik itu adalah menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Dalilnya Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara. Ya, surat Asy-Syu'ara. Apa artinya Asy-Syu'ara? Jawab pemusik, tak tutup kajiannya. Apa Asy-Syu'ara? Penyair. Ya, bukan pemusik. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin." Kata Allah, mereka mengatakan, para pelaku kesyirikan ini, demi Allah, kami dahulu dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya dalam kesyirikan. Apa kesyirikan itu? Yaitu ketika kami menyamakan, menyerupakan, mensejajarkan kalian dengan Rabbul Alamin. Ya, jadi syirik itu menyamakan, mensejajarkan Allah dengan selain Allah. Wa qala Allahu jalla wa ala, Allah juga mengatakan, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir, ya mereka telah menyimpang atau kufur terhadap Rabb mereka. Baik. Sekarang gini. Misalnya dalam rububiyah, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menguasai, memiliki alam semesta ini. Itu kan tauhid rububiyah ya. Nah, sekarang ada yang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menguasai alam semesta ini selain Allah. Seperti laut selatan itu dikuasai Nyi Roro Kidul. Ya, maka di sini dia mensejajarkan Allah dengan Nyi Roro Kidul sebagai sama-sama penguasa, pemilik. Ya. Nah, sekarang antum punya SHM. Apa artinya SHM? Sertifikat hak milik. Atas nama siapa? Allah? Atas nama siapa? Antum, pemilik SHM-nya itu. Apakah orang yang memiliki SHM itu berarti dia jatuh dalam perbuatan syirik? Karena tadi kita sepakat, pemilik alam semesta cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Di tangan Allah lah segala kepemilikan, segala kerajaan hanya milik Allah. Tidak ada yang punya saham kepemilikan di alam semesta ini kecuali Allah. Antum punya SHM, syirik enggak? Kenapa enggak syirik? Antum mensejajarkan diri antum dengan Allah sebagai pemilik alam semesta ini. Syirik kayak no aku SHM.
Kenapa itu bukan syirik? Karena itu bukan kekhususan Allah dalam artian kita SHM, kepemilikan kita berbeda dengan kepemilikan Allah. Dari sisi yang pertama, kita memiliki SHM tanah tersebut. Dulunya bukan milik kita, kemudian jadi milik kita. Tapi kepemilikan kita pun tidak permanen, karena pasti suatu saat akan kita lepas, entah kita jual atau kita mati jadi milik siapa? Ahli waris. Kemudian yang kedua, kepemilikan kita terhadap tanah tersebut itu kepemilikan yang relatif, bukan kepemilikan yang full power. Kok bisa? Iya, karena namanya pemilik, dia yang bisa memerintahkan kepada apa yang dia miliki itu. Allah pemilik alam semesta. Allah memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Nurut gak langitnya? Nurut langitnya, mudun hujan. Allah perintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nurut gak buminya? Nurut. Antum perintahkan rumah antum, gak kira nurut deh. Padahal antum pemilik SHM-nya, tapi antum perintahkan rumah, wahai rumah, nek udan ojo bocor. Ya, kalau hujan jangan banjir. Nurut gak rumahnya? Gak nurut. Padahal antum pemiliknya, tuannya. Berarti kepemilikan antum ini tidak full power. Beda dengan kepemilikan Allah. Tapi kalau antum meyakini bahwasanya saya punya kuasa atas tanah ini sebagaimana Allah punya kuasa atas tanah ini, itu baru apa? Syirik. Itu baru syirik. Karena itu yang kekhususan Allah itu yang itu. Adapun yang tadi itu bukan kekhususan Allah. Maka berarti bukan syirik. BPKB sama juga BPKB. Atas nama siapa? Antum. Antum pemiliknya, tapi antum tidak full power terhadap kendaraan antum itu. Dimana kalau kendaraan antum mogok, nggak nurut sama antum, di starter gak iso. Padahal harusnya namanya pemilik, tuan itu tunduk sama harusnya bisa menundukkan apa yang dia miliki. Ngerti jangan? Ya, maka Allah pemilik alam semesta, apa yang Allah kehendaki pasti makhluknya tunduk. Beda sama kita. Kita kembali ke sini. Waqad dzakara hadha ta'rifa Abul Abbas Ibnu Taimiyah fi kitabih Al-Istiqamah wal Imam Ibnu Qayyim fi kitabih Madarijus Salikin wa kadzalika al-Imam Abdul Latif Ibnu Abdurrahman Ibn Hasan wa abuhu wa ghairu wahidin min a'immatid da'wah rahimahumullah. Definisi tadi, syirik itu mensejajarkan Allah dengan selain Allah pada perkara yang menjadi kekhususan Allah. Itu definisi sudah disebutkan oleh para ulama-ulama terdahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya. Fasyirku alladhi huwa a'dhamudz dzunubi huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah subhanahu wa ta'ala. Maka syirik yang itu merupakan dosa besar yang paling besar, hakikatnya adalah mensejajarkan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata syirik itu diambil dari kongsi, mitra, partner, atau apa lagi yang semisal dengan itu, mitra, partner, sekutu. Antum kerja sama orang, bisnis, join, kongsi. Ya, kalau antum mendapatkan laba, bisnis antum ini mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya diapakan? Bopek dewe, dibagi ke siapa? Partner, gitu. Nah, Allah itu tidak memiliki partner. Makanya Allah menolak kepartneran, partnership. La syarikalah. Dia tidak memiliki syarik,
tidak memiliki mitra. Sehingga kalau Allah tidak memiliki mitra, maka berarti jangan Anda bagi ibadah Anda sekian untuk Allah, sekian untuk selain Allah. Seakan-akan Anda menganggap Allah punya partner, punya mitra, punya sekutu. Padahal Allah nggak punya sekutu. Berarti kalau Allah nggak punya sekutu, ibadah antum hanya diserahkan ke siapa? Ke Allah saja. Paham ya permisalannya ya? Ya. Kan antum pernah dengar istilah syirkah? Ya kan, syirkah. Ya, di perbankan biasanya ada syirkah. Apa artinya syirkah? Hah? Bagi hasil. Ya, kongsi bagi hasil. Bukan berarti itu perbuatan syirik, bukan. Tempatkan pada tempatnya. Oh, ini syirik ini berarti ini bagi hasil. Enggak. Riba ya mungkin. Wa min 'idhami syirk. Di antara dahsyatnya kesyirikan kata beliau, annahu adzambul wahid alladzi la yughfar. Syirik adalah dosa satu-satunya yang tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya kalau orangnya belum tobat terus mati, maka tidak diampuni oleh Allah. Loh Ustaz, emang kalau dosa lain bisa diampuni? Bisa. Masih belum tobat? Ya, masih belum tobat, masih ada peluang kans untuk diampuni sama Allah. Tapi kalau syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang dilakukan kepadanya, dan Allah masih mengampuni yang levelnya di bawah kesyirikan, yaitu bid'ah yang tidak sampai kafir atau maksiat-maksiat. Itu masih ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih gambaran. Ada dua orang. Yang satu mati dalam keadaan dia sedang berdoa kepada wali-wali yang telah mati. Jadi lagi ke kuburan keramat, dia minta-minta kepada kuburan keramat itu. Setelah pulang dari situ mati dia. Ya, kecelakaan mati dia. Belum tobat dari perbuatan itu. Sedangkan yang kedua, dia berzina. Kemudian dia minum khamr. Ya, setelah itu dia mati dalam keadaan belum bertobat dari zinanya, belum bertobat dari khamrnya. Maka yang pertama diampuni enggak? Tidak diampuni. Karena itu syirik. Sedangkan yang kedua, oh jangan bilang diampuni. Apa? Hah? Iya, masih mungkin diampuni. Jangan bilang diampuni karena seakan-akan pasti diampuni, enggak. Karena Allah mengatakan lima yasha, bagi yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah menghendaki dia diampuni, ya diampuni. Tapi kalau Allah tidak menghendaki diampuni, maka disiksa di neraka. Itu pun siksanya tidak apa? Tidak kekal abadi. Maka ini menunjukkan ngerinya dosa syirik. Sampai nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau syirik terus tobat, hah? Diampuni enggak? Diampuni. Ini kita bicara mati belum sempat tobat dari kesyirikannya. Kemudian kata beliau, wa min 'idhamihi annahu dzambul wahid alladhi yuhbitul a'mala kullaha. Di antara dahsyatnya kesyirikan, bahwasanya syirik adalah dosa satu-satunya yang bisa membatalkan semua amal-amal soleh. Ya, bisa membatalkan semua amal soleh. Artinya pahala yang telah dikumpulkan kecilik bahkan brojol wis sholat. Ya, sejak lahir dia sudah sholat, sudah puasa, wis kaji bareng, sodakoh mungkin sekian juta, sekian miliar kalau di total. Di usia 40 tahun berbuat syirik, maka semua pahala yang telah dia kumpulkan jadi apa?
nol, hangus gara-gara satu kesyirikan itu. Hilang semuanya. Ada nggak dosa seperti ini dampaknya selain syirik? Zina nggak segitunya. Ini awas, bukan kita meremehkan zina ya. Mencuri nggak segitunya. Berbohong nggak segitunya. Riba nggak segitunya. Meskipun ini semua dosa besar ya. Jangan kita anggap sepele, enggak. Tapi ini dalam rangka untuk dikomparasikan dengan syirik. Betapapun besarnya dosa zina, betapapun besarnya dosa riba, tetap tidak mengalahkan besarnya dosa apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, qala Allah Jalla wa ala mukhatiban nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini Allah ancamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya Nabi ini maksum, tidak berbuat syirik kepada Allah. Tapi meskipun demikian Allah tetap mengancam Nabi karena perkara syirik ini adalah perkara yang dahsyat. Enggak tanggung-tanggung sing diilingno iki Nabi. Padahal nabinya itu maksum. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka hilanglah, hanguslah, gugurlah semua amalanmu dan kau di akhirat menjadi orang yang merugi. Bahkan para ulama sampai khilaf, apakah orang yang sudah haji kemudian berbuat syirik setelah itu tobat, apakah dia wajib haji lagi atau tidak? Ngerti ya? Jadi ini mari kaji, sudah selesai haji, kemudian dia berbuat syirik, entah dengan dia mungkin pergi ke dukun, atau mungkin dia berdoa kepada selain Allah, atau dia menyembelih untuk selain Allah. Mari ngono dielingno bahwasanya kau ini berbuat syirik, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertobat kepada Allah dari kesyirikannya itu. Nah, apakah dia wajib mengulang haji lagi? Kata para ulama khilaf. Imam Malik mengatakan iya, wajib haji lagi karena haji pertamanya sudah apa? Hangus. Wis gak payu wisan kajine. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i tidak perlu dia mengulang haji lagi, tapi kalau dia punya kesempatan untuk berhaji lagi, maka lebih baik dia haji lagi. Sampai segitunya jemaah. Ya, dahsyatnya perbuatan syirik ini. Bal inna syirka huwa dzambul wahid alladhi yuharrimul jannah 'alal 'abdi abadal abidin. Bahkan dosa syirik adalah dosa satu-satunya yang menyebabkan seseorang diharamkan masuk surga saklawase. Kalau pelaku maksiat itu terhalangi dari masuk surga tapi temporer. Sementara dia terhalangi masuk surga karena dia harus menjalani hukuman siksa di neraka dulu. Tapi kalau hukuman siksanya sudah selesai, dimasukkan mana? Surga. Semua orang beriman, artinya semua orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Tapi mereka berbeda-beda. Ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir ke neraka dulu. Naudzubillah. Semoga Allah menjadikan kita yang langsung dimasukkan ke dalam surga. Allah Ta'ala, Allah berfirman ini dalam surah Al-Maidah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian kata beliau, walamma alima syaitanu bi anna syirka a'dhamud dzunub sara yujlibu bi khaylihi wa rajilihi fi idlali bani adam wa iqa'ihim fi syirk.
Nah, ketika syaitan, iblis tahu bahwasanya syirik ini adalah dosa yang paling besar, maka setan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia ke dalam syirik ini. Berarti agenda utamanya syaitan ini menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Itu yang paling utama. Tapi kalau nggak bisa, maka level kedua, menjerumuskan manusia kemana? Bid'ah. Kalau nggak bisa, yang ketiga, baru menjerumuskan manusia kemana? Maksiat. Tapi agenda utamanya adalah syirik. Itu yang jadi misi utama iblis dan bala tentaranya. Karena iblis tahu syirik ini dosa besar yang paling besar. Maka dia berusaha untuk menyesatkan Bani Adam ke dalam perbuatan syirik. Walau anna syaitan idza arada an yuqi'a ibna Adam fi syirk akhbarahu bi annahu syirk lakana al-amru ashal ma'a su'ubatihi. Illa annahu idza arada an yuqi'a ibna Adam fi syirk sawwara lahu syirk fi surati amalin salih yurdillah. Kata beliau, ini menarik ini. Seandainya coba syaitan itu, iblis itu ketika menjerumuskan manusia ke dalam syirik, dia mengabarkan kepada manusia kalau itu syirik. Ngerti maksudnya? Ya, seandainya iblis ketika mengajak manusia untuk berbuat syirik, dia ngaku kepada manusia kalau itu syirik, maka perkaranya mudah kalau kayak gitu caranya. Tapi yang terjadi, iblis, syaitan ketika ingin menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan syirik, dia nggak pakai kalimat syirik, tapi dibungkus dengan amal soleh. Untuk apa? Menipu manusia. Ya, untuk menipu manusia. Ini amal soleh yang diridhoi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ngaku kalau itu syirik. Sama seperti riba ya. Antum ketika melakukan transaksi riba, entah di bank atau mungkin ke Gaden rentenir misalnya, orangnya akan bilang, Pak, ini bunganya sekian persen. Ya, ini bunganya sekian persen. Seandainya orangnya mengatakan, Pak, ini ribanya sekian persen, mudah. Orang mungkin langsung akan mikir, kalau masih ada iman ya, dia mikir, oh riba ini. Ya, dosa riba yang paling kecil, yang paling ringan kata Nabi, itu setara dengan ayyatiyar rajulu ummah, seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Ya, itu dosa riba yang paling kecil, yang paling ringan. Ketika dikatakan, Pak, ini ribanya sekian persen, Kak Sito, aduh, naudzubillah. Tapi yang terjadi adalah orang yang mengatakan bunga. Oh, kalau bunga kan bagus, Ustaz. Bunga itu kan indah, baunya harum. Lidah min a'zami khadi'ati syaitan ala ibni Adam taghyirul asma. Oleh karenanya, tipu daya syaitan yang paling besar kepada manusia, senjata syaitan yang paling berbahaya kepada manusia adalah merubah-rubah nama dari hakikat aslinya. Ini senjata syaitan yang paling ampuh. Syirik, tapi dirubah dengan nama-nama yang indah, seakan-akan itu baik. Apa? Ayo. Dibungkus pakai apa kesyirikan ini sama syaitan? Hah? Tawasul. Tawasul kan baik, Ustaz. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara dalam beribadah kepada Allah. Kita ini bukan syirik, ini kita sedang mencari perantara dalam berdoa. Kalau saya berdoa langsung kepada Allah, gak dikabulkan karena saya manusia yang penuh dosa. Saya manusia yang berlumuran dosa, maka saya perlu perantara orang soleh. Ya, agar orang soleh ini menyampaikan kepada Allah, karena dia ini kekasih Allah dekat.
Ya, ini orang-orang ini mesti apa-apa itu pakai ordal. Sampai urusan doa sekalipun juga pakai ordal, orang dalam. Naudzubillah. Ya. Baik, apalagi selain tawasul? Enggak, yang syirik dulu. Dibungkus dengan ziarah kubur. Ya, ini bukan syirik, ini adalah ziarah kubur. Wahabi itu memang suka mensyirik-syirikkan ziarah kubur. Iya, kalau ziarah kubur yang benar. Ziarah kubur itu apa tujuannya? Mengingat kematian dan mendoakan orang yang mati. Nah, praktek ziarah kuburnya mereka apa? Ngalap berkah kepada si mayit, minta-minta kepada kuburan keramat, nyium-nyium batu nisan. Itu ziarah kubur. Bukan, itu talbis dari syaitan. Syirik dibungkus oleh syaitan dengan ziarah kubur. Apalagi yang syirik? Ta'zimus sholihin. Ya, ta'zim as-sholihin. Ini kita ini bukan syirik, tapi kita ini sedang mengagungkan orang-orang soleh. Iya, kita bukan mengkeramatkan, tapi kita ini mengagungkan orang-orang soleh. Orang soleh itu harus diagungkan, kuburannya harus beda. Masa kuburannya sama kayak orang-orang biasa? Harus seje, karena dia ini orang soleh. Ya apa kuburannya? Kok terang bulan? Tahu terang bulan anu? Ono misisi, ono kejune, ono kacangi, ono meleki barang, persis kok terang bulan. Dikasih topping atasnya. Ya. Kuburan orang biasa apakah kayak gitu? Enggak, orang biasa. Kenapa kok kuburannya orang soleh dibedakan sama kuburan orang biasa? Karena dalam rangka apa kata syaitan? Ta'zimus sholihin. Kita ini mengagungkan orang soleh. Ya, maka dari kuburan yang kayak terang bulan tadi muncul apa? Syirik. Iya, muncul kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini semua adalah talbis, tipu daya dari iblis. Iblis gak ngaku kalau itu syirik. Seandainya iblis ngaku, iki syirik loh ya, enak, gampang sudah perkaranya. Tapi yang jadi masalah, iblis pakai suka merubah-rubah nama. Apa selain syirik? Tadi apa? Ta'aruf. Ya, namanya ta'aruf, tapi hakikatnya apa? Pacaran, zina. Ta'aruf nggak kayak gitu bentuknya. Apa ta'aruf itu sih? Jalan-jalan berdua, ya kan? Makan bareng, nonton, apa lagi? Ya. Terus apa? Chattingan berdua. Itu kalau ditegur, nasihati, kita ini ta'aruf, saling mengenal satu dengan yang lain. Ta'aruf nggak kayak gitu. Ya, itu tipu daya syaitan. Riba tadi diganti dengan bunga, atau kalau di dalam bahasa Arab fawaid, faedah bagi hasil. Ya. Khomer, kalau di Indonesia tidak tahu ya. Kalau di Saudi beliau mengatakan khomer itu dinamai dengan asyurbu ar-ruhi atau rohani, minuman rohani. Khomer itu minuman rohani. Ini minuman-minuman antum ini minuman jasmani. Ya, ini minuman jasmani. Rohani butuh minum juga. Apa minumnya rohani? Mendem. Ya, mabuk itu minuman rohani. Ya, itu syaitan. Ya, di Indonesia kalau nggak salah juga disebut ini ya, jamu ya. Hah? Ya, jamu ya. Ya. Minuman kesehatan, padahal kalau nak sehat-sehatnya. Sholawat. Ya, padahal hakikatnya apa? Konser. Hakikatnya konser, joget-joget. Tapi syaitan membungkus dengan istilah apa? Sholawatan. Ya, ini sekali lagi di antara tipu daya syaitan yang paling besar, taghyirul asma. Yang jelek dirubah namanya jadi baik,
Yang baik dirubah namanya jadi jelek supaya orang-orang lari dari kebaikan itu. Dakwah tauhid, dakwah sunnah. Baik atau jelek? Baik, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kembali kepada sunnah, tapi dilabeli sama syaitan dengan label-label yang jelek. Apa? Wahabi, radikal, teroris, intoleran, apalagi keras, ekstrim. Nah, kalimat-kalimat ini tujuannya litanfir, untuk membuat manusia lari. Ya, jadi dikasih gambaran yang jelek. Nah, kata beliau, fayusawwirut tauhid alladhi ja'at bihir rusul bi annahu bughdus salihin wa intiqasuhum. Iblis menggambarkan tauhid yang merupakan dakwahnya para nabi dan rasul, tapi sama iblis, sama syaitan dianggap dakwah tauhid ini adalah dakwah yang melecehkan orang-orang soleh, dakwah yang justru merendahkan orang-orang soleh. Lihat itu, kuburan-kuburan orang-orang soleh di Saudi diratakan dengan tanah. Memang nggak ada adabnya kepada orang soleh. Antum kalau lihat kuburan Baqi, tahu kuburan Baqi? Itu di depan awal-awal itu ada seperti puing-puing, bekas puing-puing bangunan. Memang itu diratakan sama kerajaan Saudi. Karena dulunya itu ada apa? Ada bangunan-bangunan, ada kubah-kubahnya gitu. Tapi akhirnya di sana jadi tempat yang dikeramatkan oleh orang-orang Sufi, orang-orang Syiah Rafidhah. Karena mereka meyakini bahwa sebagian orang-orang yang mereka keramatkan dikubur di situ. Maka kemudian diratakan dengan tanah. Nah, perbuatan ini dianggap oleh mereka sebagai bentuk pelecehan, kekurang ajaran kepada orang soleh. Iya, kuburannya orang soleh kok diratakan sama tanah. Itu kan namanya penghinaan kepada orang soleh. Ngamuk orang-orang, iya itu ancen Wahabi. Nggak ada pengagungannya terhadap orang soleh, nggak ada adabnya kepada orang soleh. Kuburan orang soleh diratakan dengan tanah. Ya memang kudu diratakan. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, la tada' timsalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, jangan kau biarkan ada berhala kecuali kau hancurkan. Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi sekarang yang mengaku keturunannya Ali bin Abi Thalib malah senangnya apa? Menghias kuburan. Kayak tadi, kayak terang bulan itu. Itu ngakunya keturunan Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal kakek mereka Ali bin Abi Thalib justru disuruh oleh Nabi untuk meratakan kuburan. Ya, makanya al-ibrah ibrah itu diambil bukan dari klaim kami keturunan Ali, kami berasal dari garis keturunan Ahlul Bait. Enggak itu. Lihat, podo enggak dengan Ahlul Bait gitu loh. Sama enggak dengan Ali bin Abi Thalib akidahnya? Beda jauh. Bainas sama wasumur, antara langit dan got. Ali bin Abi Thalib bertauhid kepada Allah, sedangkan sebagian yang mengaku keturunannya Ali justru pelaku syirik, pengkeramat-pengkeramat kuburan. Naudzubillah. Wa yusammi syirka alladhi hadzarat minhu ar-rusul ta'dhimus salihin. Tauhid, ya, tauhid dinamai dengan pelecehan, penghinaan kepada orang soleh, sedangkan syirik dinamai sebagai penghormatan kepada orang soleh. Kebalik enggak? Kebalik. Ini iblis. Fa idza qama da'iyatut tauhid wa hadzara minasyirk qala al-awwam alladzina labbasa alaihimus syaitan inna fulanan yu'adis salihin. Kalau ada seorang dai yang menyeru manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, jangan minta ke kuburan-kuburan keramat,
tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Wali-wali yang telah mati tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Berdoa hanya kepada Allah, dan jangan berdoa minta kepada wali-wali dengan nama apapun, mau tawassul, tabarruk dan yang lainnya. Maka orang-orang awam mendengar ucapan ini langsung mengatakan, ini orang memang gak ada adabnya kepada orang soleh. Ini penghinaan kepada orang soleh, kekurang ajaran kepada orang-orang soleh. Gitu. Ya, maka dai tauhid, dakwah kepada tauhid itu dianggap bentuk pelecehan kepada orang-orang soleh, tidak menghormati orang soleh. Padahal menghormati orang soleh, sing soleh tenanan ya. Karena mereka ini KBKB dikeramatno. Orang yang nggak jelas silsilahnya, nggak jelas juntrungannya, ketika mati tahu-tahu kuburannya diapakan? Dikeramatkan. Iya, bukan orang soleh. Bahkan di Mesir itu ada seorang Al-Badawi, kuburannya dikeramatkan. Padahal di antara sirohnya dia itu pernah masuk masjid, kencing, kemudian keluar lagi. Itu prestasinya dia. Ketika mati, dikeramatkan kuburannya. Karena apa? Mungkin wali majdub. Apa wali majdub? Wali gendeng. Iya, dikeramatkan kuburannya. Bahkan ada yang sampai mengkeramatkan kuburan yang justru dikarang-karang sendiri sama mereka. Ya, apa sih istilahnya? Jadi kayak jenazahnya itu ada di mana gitu. Nah, di sini tuh dibikinkan replikanya, apa itu namanya? Petilasan. Iya, petilasan. Dibikinkan petilasan. Jenazahnya nggak ada di situ, jenazahnya di tempat lain. Tapi dibikinkan petilasan di situ. Iku yo dikeramatno. Paham jamaah ya? Naudzubillah. Ya, di sini sama yang lebih subur lagi itu di mana? Negara apa? Sitik-sitik mengkeramatkan, ono pohon opo dikeramatno. India. Ya. Subur kesyirikan. Ya, makanya dakwah tauhid masih harus terus digenjot, harus terus digencarkan. Karena realita masyarakat kita, mereka masih awam terhadap tauhid. Maka kok aneh ada dai-dai yang sekarang ini mulai malas mengajarkan tauhid. Tidak lagi semangat mengajarkan tauhid. Bahkan yang sudah ngaji tauhid juga malas belajar tauhid. Nggak benar. Tetangga-tetangga antum, masyarakat antum, keluarga antum masih banyak yang awam terhadap tauhid. Antum bertanggung jawab untuk memberikan kepada mereka edukasi tentang tauhid. Kok bisa malas belajar tauhid? Ya, kita pernah diminta untuk ngisi kajian. Kemudian minta tema, Ustaz temanya apa kira-kira? Maka kita jawab temanya tauhid jalan kebahagiaan. Dia mengatakan yang lain Ustaz, tauhid ini sudah sering gitu. Ya, tauhid ini sudah sering disampaikan. Nanti jamaah bosan. Alhamdulillah. Ya. Kalau memang jamaah ini sudah ngelontok tauhidnya, ya sudah bikin kajian yang sifatnya itu adalah ujian tauhid. Pingin tahu sih seberapa mana pengetahuan mereka tentang tauhid. Ya, Nabi saja 5 hari sebelum beliau wafat, notabene para sahabat sudah kenyang dengan tauhid, tapi Nabi tetap memperingatkan mereka dari syirik. Nabi mengatakan 5 hari sebelum Nabi wafat dalam kondisi yang sakit, karena kesehatan Nabi sudah menurun. Nabi tetap sempat-sempatnya berdakwah tauhid dan memperingatkan syirik. Nabi mengatakan, ala innaman kana qablakum ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena aku melarang kalian dari hal tersebut. Ini 5 hari sebelum Nabi wafat. Diceritakan oleh sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berhenti di halaman kedua.
Ya, baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.